Hai, kami dari kelompok 5. Aku Keisha, Aku Devita. Aku Ros, aku Delmira. Aku Ani dan Dana. kami akan menjawab pertanyaan seputar tugas kita. Yang pertama, Seperti apa kesenjangan sosial yang dapat kita lihat di lingkungan sekitar kita. Jadi dari salah satu contoh kesenjangan sosial yang saya lihat dari lingkungan sekitar saya adalah seperti di perkotaan Jakarta itu kayak ada yang namanya pinggir kota dan ada yang namanya perkotaan, yang dimana di pinggir kota itu kalau di Jakarta itu dimana gangnya sempit banget, terus juga ada yang bentuknya itu seperti yang sangat padat dan juga kumuh, ada perkalian banyak ada yang kali-kali. Nah, sedangkan kalau di kotanya itu yang seperti perumahannya itu rumah-rumahnya besar, jalanannya bagus, jalanannya besar. Jadi kualitas bangunan di pinggir kota dan di kotanya itu sangat jauh. Itu salah satu kesenjangan sosial yang ada di sekitar saya. oke, pertanyaan kedua, bagaimana kesenjangan ekonomi sosial ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi? Kalau menurut aku, untuk saat ini sangat mempengaruhi karena yang kaya makin kaya, bisa dilihat di sekitar kita juga kan. Itu soal pendidikan juga sih, pendidikan, moral, etika itu semua kan ada dididik, ada diatur di pendidikan gitu. Tapi sayangnya di Indonesia itu soal segi pendidikan itu masih minim banget. Jadi misalnya ada partai yang masuk partai kan orang kaya ya rata-rata ya, yang udah nyalurin dananya berpuluh-puluh juta, terus dia nyalek akhirnya, terus kita yang miskin atau yang lain tuh yang masih kurang pengetahuannya, yang asal milih aja, yang penting dapat duit gitu kan. Tapi kan dia nggak memikirkan kalau misalnya kedepannya gimana, kinerja dia gimana kalau cuma disogok cuma 50.000 dan segala macam. Itu kesenjangan sosial yang bisa dilihat untuk saat ini sih, yang kaya makin kaya, yang miskin ya gitu-gitu aja. Terus bisa dilihat juga dari faktor pemerintah itu yang katanya UKT itu bakal dinaikin, tapi untuk saat ini tuh lagi dibahas lebih lanjut lagi sama Pak Jokowi. Maksudnya gini, kalau UKT-nya mahal dan orang-orang yang kurang mampu yang mungkin nggak dapat beasiswa sepenuhnya dari pemerintah, itu gimana? Karena kan banyak banget juga beasiswa tuh dari pemerintah tuh banyak salah sasaran, yaitu yang dimana itu membentuk pendidikan aja tuh nggak berhasil gitu. Jadi gimana membuat pertumbuhan ekonomi itu lebih baik gitu. Di BUMN, contoh di BUMN itu aja harus S1 kan. Sedangkan yang lain tuh yang belum kerja dan nggak punya gelar tuh gimana buat membiayai hidupnya gitu. Oke, lanjut dengan pertanyaan aku, yaitu apa dari kontribusi dari jurusan kami Sistem Informasi dalam menyikapi mendukung UMKM yang ada di Indonesia. Menurut aku dari bidang teknologi itu sangat luas karena dengan menyediakan platform-platform yang lebih mudah untuk memasarkan dan juga penjualan yang dengan pasar yang lebih luas, itu dapat lebih mudah untuk diproduksi atau enggak lebih mudah untuk dijangkau dalam pendapatan barang-barangnya seperti itu. Dan dari bidang teknologi sendiri pun itu juga selain mempermudah dan juga itu dapat memperluas pasarnya tadi dan juga dapat menimbulkan banyak hal-hal yang baru. Jadi itu membantu usaha-usaha kecil atau UMKM yang ada di sini tuh nggak cuma yang harus jualan langsung, tapi bisa online seperti itu, fleksibel dan juga pastinya juga nggak ribet gitu. Itu aja sih. Kemudian ada kegiatan atau ide lain yang dapat dilakukan, yaitu seperti membuat platform e-commerce untuk para UMKM lokal untuk menjual produk-produk mereka seperti F&B apps atau kopi kenangan apps sepertinya dan lain-lainnya. Sekian dari kami. Oke, permasalahan pertama di sini seperti apa kesenjangan ekonomi sosial yang dapat kalian lihat di lingkungan sekitar kalian. Nah, yang pertama itu mempermudah akses terhadap pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas yang dapat membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan. Lalu yang kedua itu akses terhadap pelayanan kesehatan. Orang-orang miskin seringkali tidak memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Nah, lalu yang ketiga itu peluang pekerjaan. Orang-orang miskin seringkali memiliki peluang kerja yang lebih sedikit daripada orang kaya dan mereka mungkin bekerja di pekerjaan dengan gaji rendah dengan sedikit atau tanpa tunjangan. Nah, soal pertanyaan kedua itu
bagaimana kesenjangan ekonomi sosial ini berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi? Nah, menurut pandangan saya itu, yang pertama, kesenjangan ekonomi sosial dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, hal ini karena orang miskin seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan modal yang dapat membuat mereka sulit untuk menjadi produktif dan berkontribusi pada ekonomi. Nah, lalu yang kedua, kesenjangan ekonomi sosial dapat menyebabkan kerusakan sosial dan ketidakstabilan politik. Hal ini dapat mengganggu investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Soal nomor 3 yaitu, berdasarkan bidang studi saya itu sistem informasi, berikan 3 ide kegiatan atau strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sektor UMKM di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, di sini prodi saya itu mengambil sistem informasi, jadi saya memberikan 3 pendapat menurut prodi saya itu. Yang pertama yaitu membangun platform e-commerce lokal. Deskripsi pengembangan platform e-commerce khusus untuk UMKM di sekitar tempat tinggal. Platform ini dapat membantu UMKM untuk memasarkan produk mereka secara online dan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Nah, lalu yang kedua itu mengembangkan sistem manajemen pelanggan atau CRM. Nah, membangun sistem CRM untuk membantu UMKM dan mengelola hubungan dengan pelanggan mereka. Sistem ini dapat membantu UMKM untuk melacak data pelanggan dan mengelola interaksi pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, lalu pendapat saya yang ketiga itu menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan UMKM. Nah, menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan untuk membantu UMKM dalam berbagai aspek bisnis mereka seperti pemasaran, keuangan, dan manajemen.